Siang semuanya, sehat ya? Sebenarnya ide Chromolio itu berangkat dari kita lagi duduk bareng-bareng dengan salah satu penulis cerita yang cukup sukses dengan film-film sebelumnya, namanya Dirmawan Hatta, dan kemudian idenya itu timbul karena Chromolio ini adalah sebenarnya sebuah kejadian nyata yang terjadi di banyak tempat di Indonesia. Tapi kalau Chromolio-nya sendiri itu adalah istilah yang terkenal di seputar Gunung Merapi. Jadi ini adalah urban legend yang sangat populer di seputar Gunung Merapi. Namun sebenarnya di berbagai tempat di Indonesia itu dengan namanya masing-masing, dengan julukannya masing-masing, itu Chromolio ini menjadi sesuatu yang mempunyai kesan tersendiri buat para penduduk di daerah seluruh Indonesia. Itu idenya dari situ. Kali ini Pak, di tengah gempuran horor yang lain gitu Pak Peter. Menurut saya itu memang saya suka banget cerita ini. Memang kita harus ciri khas Indonesia diangkat dari yang tadi Pak Hardawan sampaikan, produser bilang waktu saya baca cerita. Nah itu saya sangat suka. Kan untuk di horor kan. Tapi horor ini yang luar biasa. Jadi yang di dalam horor ini dia ada horor, thriller, terus untuk tentang keluarganya, terus yang bagian sayang kasih dari kakeknya, terus dari papanya kepada anak dari Jia gitu. Nah bukan hanya horor aja. Jadi di bawah cerita ini itu banyak sekali di visualisasinya dari sutradara Mas Anggi. Nah saya lihat ini luar biasa. Mohon nanti tinggal disaksikan untuk bagian filmnya. Oke, jadi kalau begitu Mas Anggi, value-nya itu emang itu yang menjadi pesan utamanya, kekeluargaan, cinta, kasih sayang dalam film Chromolio kali ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Family values penting banget ya untuk hampir mungkin di semua film saya itu itu yang paling penting sih, kita menjaga family values apa yang mau kita angkat kali ini gitu. Nah di sini value yang mau kita angkat itu adalah blood is thicker than water. Jadi biarpun gimana ayah gitu ya, itu nggak ada gantinya gitu, yang satu darah sama kita. Dan darah tuh begitu penting gitu kan, menjadi penting di sini bahkan lebih literal lagi pentingnya gitu kan. Jadi karena darah ini gitu kan, ya malapetaka ini juga terjadi gitu. Jadi kita bisa lihat mungkin ya hampir di semua keluarga mungkin ada masa lalu yang nggak mau diceritakan, nggak mau diungkap gitu kan. Tapi pada saatnya gitu kan, now and then kita akan harus menghadapi masa lalu itu lagi, masa lalu itu sendiri yang mau kita lupakan, yang mau kita hilangkan, ya pada saatnya harus kita hadapi gitulah pokoknya. Jadi jangan pernah lari dari masa lalu, jangan pernah dari keluarga, apalagi yang sedarah. Wah, tentunya. Aku benar-benar puas banget lihat trailernya karena sesuai sama apa yang aku harapkan. Sadisnya dapat banget, baru trailer aja udah kelihatan banget sadisnya. Tadi dia sampai teriak-teriak gitu di sebelah aku, by the way. Terus aku benar-benar senang banget ngelihat trailer yang sangat-sangat bikin gak mengeksplor semua ceritanya, tetapi tuh kayak orang-orang bakal bisa ngelihat ini tuh film bakal bagus banget ditonton, bakal keren banget ditonton gitu loh. Karena juga yang tadi dibilang sama Mas Anggi, itu film beda ya, ada actionnya, ada thrillernya, ada kekeluargaannya juga, dramanya gitu-gitu. Jadi ya kalau ditanya puas atau enggaknya, aku puas banget. Ini sudah banyak filmnya, sudah bertahun-tahun berkecimpung. Gimana Om, kalau yang kali ini Om? Saya waktu agak nyesel saya terima kontrak ini sebenarnya. agak menyesal karena gue pikirnya ya horor ya biasa lah, ini drama biasa lah, paling apa sih, takut apa gitu ya. Waktu syuting gue nyesel karena gue disuruh lompat sana lompat sini, lari dengan keadaan badan yang masih agak stroke dikit kan ya, naik tangga lompat. Gue bilang anjing.
ini wah dendam tapi gimana gitu kan ya. Tapi begitu ngelihat hasilnya agak terbayarkan lah ya, oke lah yang ini itu yang ini. Dan punya cucu satu kayak begini nih, aduh gimana ya, tapi oke lah. Akhirnya saya senang juga setelah melihat hasilnya. Terima kasih Mas. Luar biasa. Seorang Sejarah apa sih yang ada sedikit di awal itu? Bisa. Satu itu. Kedua, ingin tahu aja ini gambaran soal Keranda seperti ini dan Kromo Leonya seperti itu aja. Atau memang sekedar imajinasi aja dari seorang Opa. Iya. Terima kasih gitu aja. Baik, terima kasih Mas Hendra. Langsung aja dijawab kali ya. Yang pertama nih, kalau yang sejarah yang nyambung di film ini yang kita bahas itu sejarah dari pelanggaran HAM yang terjadi saat orang-orang yang dapat stigma atau tuduhan preman ya pada zaman itu tahun 80-an, 70-an, 80-an sampai ke 90-an awal itu dibunuhi tanpa persidangan. Jadi nggak terhitung lah pajaknya gitu kan. Nah itu pada saat itu kan heboh kan, semuanya ada yang bilang Petrus lah. Jadi dari dulu tuh ada kelompok-kelompok yang namanya Sugali ya. Sugali itu adalah gabungan anak liar, adalah preman-preman yang terorganisir gitu kan. Nah itu dulu secara sejarah sih kayak gitu ya, dulu diperbantukan untuk menjaga ini, untuk segala macam. Dan pada saat tertentu akhirnya mungkin terjadi sesuatu, akhirnya mereka dibantai-bantai gitu kan. Dan banyak mayat-mayatnya ditemukan di mana-mana gitu. Itu yang menjadi core problem dari film ini sebenarnya gitu kan. Jadi background story dari seorang yang diperankan oleh Fernando Sani tadi, Jarod, dan Bapak Danang dan Bapak Yanto yang diperankan oleh Bapak Ronald Sadi gitu. Jadi ada background itu di awalnya sih, itu aja sih. Terus lagi kedua, Wujud ini waktu lagi research itu banyak yang penampakannya melihat seperti mayat yang membawa keranda gitu kan. Mayat membawa keranda, dan begitu matanya dilihat, matanya tuh nyala kayak masuk ke soulnya orang yang lihat itu gitu. Jadi kayak Medusa gitu. Nah kita gambarin mayat yang bawa keranda seperti apa, our creative license yang kita desain dengan Opa, dengan semua tim, ya jadinya seperti itu gitulah. Oke, terjawab. Apalagi film horor gitu kayaknya ujung-ujungnya pasti nemu tempat yang angker sih, pasti nemu tempat angker yang nggak ada signalnya, apalagi gitu ya, angker banget. Jadi kita mengambil daerah, kan ini kan ceritanya di Jawa Tengah gitu kan ya. Jadi kita syutingnya nggak bisa benar-benar di Jawa Tengah, kita ngambil di Jawa Barat, tapi tetap di daerah ketinggian, daerah pegunungan gitu kan. Jadi tetap kita berusaha mengambil secara scenery bagus, jadi production value-nya kita dapat dan story-nya juga dapat sih gitu. Jadi kita nggak mencari tempat-tempat angker itu datang dengan sendirinya kok gitu. Atau ada yang di set misalkan khusus untuk scene apa gitu Mas Anggi? Apa? Atau ada yang di set khusus, mungkin lokasinya harus menyerupai seperti bayangan, atau iya. Cukup nemu aja itu Mas Anggi? Kita cari sih, jadi beberapa yang pisah-pisah tempatnya kan, ada yang di sini, ada di sini, tapi sebagian besar tuh di satu tempat sih, di satu pedesaan gitu lah, di daerah pegunungan. Pertanyaan kedua Mas, memadatkan satu malam dengan durasi film yang mungkin 1,5-2 jam? Iya, jadi asik ya bermain dengan waktu gitu kan ya. Di skenario kita bermain dengan timeline gitu kan, apalagi yang linear terus mempunyai keterbatasan waktu nih. Kalau yang di sini kan terornya 1 malam. Nah itu membuat gimana supaya 1 malam menjadi tontonan yang menarik gitu kan. Kalau kalau bisa ceritain sih dari syutingnya sendiri aja kita udah exhausted banget, karena hampir berapa ya, 85% itu semuanya malam kan ya. Jadi kita syutingnya kebalik gitu kan, malam ketemu pagi gitu kan, sore ketemu pagi. Jadi secara metabolisme pun ya kebalik lah gitu. Itu udah capek banget sih pastinya gitu. Semua pemain juga capek, semuanya capek lah. Terus untuk bikin itu lebih pacingnya, secara pacing lebih cepat, lebih rapat. Kita waktu lagi editing draft pertama malah berhasil itu kecepatan ya. Jadi waktu kita editing pertama nih, di draft pertama dengan editor yang pertama gitu kan, udah diedit nih, tapi kita ngerasa wah ini cepet banget gitu. Akhirnya kita duduk dulu, kita take some time, habis itu kita
re-edit lagi, kita di-draft dengan mencari editor yang baru buat fresh eye. Akhirnya kita mendapatkan pacing yang tepat gitu kan. Kita perlambat semuanya, jadi nggak bisa secepat itu juga, walaupun cuma ngejar 1 malam gitu. Jadi emang dinamika di dalam sebuah film gitu, biarpun secara timeline itu linear, harus tetap naik turun gitu pacingnya, sesuai dengan structure yang dibuat di skenario-nya gitu lah. Jadi mencari pacing yang tepat walaupun cuma 1 malam tuh nggak main-main tuh. Susah juga gitu sih. Tapi alhamdulillah sih dengan hasil yang ini kita happy semuanya. Luar biasa. Terima kasih Mas Bayu. Silakan dari Abun dulu. Ya ini benar, ini horor pertama perdana langsung mainnya sama orang-orang hebat. Ini benar dong. Sama Om Anggi, sama Om Rosa, sama Om Tio, sama Bang Sani, sama Ratu, sama Alip, sama teman-teman yang ada. Awalnya deg-degan banget, karena waktu pertama kali reading langsung ketemu sama Om Tio. Terus aku kan agak telat juga waktu itu karena ada urusan. Terus kayak, ya Allah, Om Tio beneran nih. Maksudnya terus sering lihat gitu di TV. Terus ya saya ada 1 kali ditampar sama Om Tio ya, waktu Arkitek. Tapi ya itu tamparan, emang iya? Ya terima kasih. Ya, jadi semuanya berkesan banget gitu untuk horor pertama, nggak ada kesal, nggak ada apa. Kesal mungkin sedikit waktu ditampar, tapi setelah bilang saya enggak. Ternyata itu tamparan saya, jadinya enjoy aja sih ngerjainnya semuanya gitu. Teman-teman juga ngebantu, Bang Sani juga sebagai co-director, Om Anggi juga sangat ngebantu banget di prosesnya gitu. Oke, thank you Abun. Kita ke Ratu sekarang, silakan. Iya. Yang berbeda dari film-film aku sebelumnya itu sangat signifikan banget bedanya, karena di sini tuh karakter aku tuh yang bener-bener tomboy banget. Nah di situ sebenarnya prosesnya tuh aku sempet nangis ya, karena dimarahin sama Bang Sani, kan dia yang coaching gitu kan. Jadi karena waktu itu sempet susah banget masukin si Zia ini ke aku gitu ya kan, cara jalannya, ngomongnya gitu kan, beda banget sama aku kan. Sempet nangis, terus aku juga sempet stres karena kayak aku mikir ini aku bisa nggak ya gitu-gitu. Tapi alhamdulillah karena bantuan dari teman-teman juga, dari Bang Sani apalagi, alhamdulillah akhirnya sering berjalannya waktu aku bisa insya Allah bisa masukin Zia ke dalam diri aku. Dan waktu di lokasi syuting itu kan aku juga sama Bang Sani ada adegan berantemnya ya kita ya. Nah itu tuh sekitar jam 3, jam 4 subuh gitu, dan ada kejadian juga di situ. Ya, ada kejadian. Bukan mistis ini. Ini kejadian fisik ini. Kejadian fisik. Jadi aku nggak sengaja ketonjok sama Bang Sani di bagian hidung aku. Enggak itu aku tahu itu nggak sengaja Bang Sani. It's okay. Iya. Iya. Salim dong kayak Abun tadi. Enggak usah ya. Ya pokoknya gitu. Tapi aku itu sebagai pengalaman baru juga buat aku. Oh ternyata kalau kita ada adegan laga apa sih berantem itu ekstrim juga ya. Wah gue ketonjok nih gitu loh. Tapi seru sih, seru banget. Tapi nggak kapok ya untuk seorang Ratu? Oh enggak. Boleh dicoba lagi. Boleh dicoba lagi. Pak Peter, Mas Anggi, Pak Hartawan ditantang loh. Mau lagi kan? Ya boleh. Yang lebih parah dari itu juga gas aja nggak sih? Iya.